Pertama-tama, masukkan dulu username dan password untuk bisa menampilkan halaman menu utama. Setelah username dan password dimasukkan, kita bisa langsung login aja. Tahap yang pertama yaitu kita akan melakukan purchase order. Klik purchase transaction purchase order. Lalu untuk melakukan purchase order, kita bisa klik add aja. Kita akan memasukkan supplier dengan ngeget berdasarkan nomor supplier. Di pop-up supplier list, pilih salah satu. Lalu kita get kontaknya. Di pop-up supplier kontak list, zip to-nya itu adalah alamat tempat tinggal. Kita masukkan seperti di atas. CVA-nya itu adalah pengirimannya mau lewat apa. Lalu FOB-nya itu di sini shipping point, ship terms-nya itu dalam jangka waktu berapa hari, 5 hari, dan paket teks itu kita di sini pakai PPN. Lalu get item, kita ngambil dari pop-up supplier item list. Kita pilih 2 lalu kita get, lalu akan muncul di atas. Untuk CV-nya itu adalah biaya penanganan pengiriman. Di situ kita bebas memasukin berapa aja. Dan untuk ordernya itu biaya lain-lain juga bebas masukin berapa aja. Lalu di situ ada note. Note itu adalah catatan yang ingin kita tinggalkan untuk pengiriman atau pembelian seperti di atas. Lalu kita bisa klik submit, maka akan langsung masuk ke purchase order detail. Lalu kita klik list, maka akan juga otomatis masuk ke dalam DQV. Lalu kita klik detail. Setelah itu kita klik list lagi. Lalu kita klik button edit. Yang akan diedit di bagian purchase order edit. Di sini akan di-delete salah satu data. Dan kita klik yes, maka akan hilang salah satu data. Lalu kita submit dan akan masuk kembali ke purchase order detail. Setelah itu kita klik button list, lalu kita akan memfilter nomor VO. Dengan nomor PO 4001 atas nama Kenanga, kita filter dan akan muncul atas nama Kenanga. Lalu setelah itu tanggalnya kita centang. Lalu kita akan filter tanggal mulai dari bulan Oktober 2022 dari awal sampai akhir tahun. Kita filter, maka akan muncul 2 data. Setelah itu kita hilangkan, lalu kita hilangkan filter, lalu kita filter supplier atas nama Kalang, kita filter dan akan langsung memunculkan data atas nama Kalang. Untuk bagian print itu tidak bisa karena laptopnya nggak bisa memunculkan report. Lalu kita akan masuk ke database TPO. Purchase order yang sudah kita add akan masuk ke dalam tab TPO di paling bawah per tanggal 23 Januari 2023. Dengan nomor PO seperti di atas. Lalu kita klik purchase transactions acceptance.
Ini adalah dimana kita menerima barang yang sudah kita add di purchase order sebelumnya. Klik add. Acceptance didasarkan pada nomor acceptance sebagai primary key-nya, lalu kita get nomor supplier berdasarkan pop-up supplier list atas nama Mayama, lalu kita get nomor PO dari pop-up PO list tanggal 23 Januari, lalu akan muncul satu data yang sebelumnya sudah kita add di purchase order. Lalu kita bisa menambahkan note atas penerimaan barang yang sudah kita terima dari purchase order sebelumnya, disesuaikan dengan keinginan kita seperti di atas. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan shipping dan juga order atau biaya lain-lainnya. Lalu setelah itu kita bisa klik submit, maka akan langsung muncul ke acceptance detail. Setelah itu kita klik list, button list, dan akan muncul ke acceptance list atas nama Mayama di bagian paling atas. Setelah itu kita akan memfilter nomor acceptance atas nama Kenanga. Kita filter dan akan muncul satu data atas nama Kenanga. Lalu kita akan memfilter nomor PO dengan nomor PO belakangnya itu 2001 atas nama Ata. Lalu setelahnya itu kita akan filter dan akan muncul satu data dengan nomor PO atas nama Ata. Lalu kita akan memfilter tanggal dicentang pada tanggal Januari 2023 mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Filter akan muncul dua data atas nama Kenanga dan juga Ata. Kita hilangkan filter kembali dan kita akan memfilter atas nama supplier dengan nama Ata. Kita filter dan akan muncul satu data dengan nama Ata. Kita klik button detail yang akan langsung diarahkan ke acceptance detail. Setelah itu kita klik button list. Lalu kita akan delete salah satu data yang ada di DGV atas nama Mayama. Kita klik yes. Dan yang tadinya data hanya ada 4, sekarang tinggal 3 data. Untuk barang yang sudah di acceptance dari PO akan masuk ke database label T acceptance dari acceptance list atau dari DGV-nya. Lalu untuk T acceptance item adalah kita nge-acceptance item yang diambil dari PO untuk bagian itemnya atau untuk bagian pembeliannya, item pembeliannya. Untuk acceptance item dengan no ACC item 8 dan 9 itu diambil dari acceptance atas nomor acceptance dengan nama supplier Kenanga, di mana itemnya itu adalah sepatu heels dan juga dress yang baru kita acceptance dari PO sebelumnya. Lalu kita masuk ke purchase transactions recap acceptance, di mana recap acceptance adalah rekap penerimaan barang yang sudah diterima sebelumnya. Lalu kita lihat sesuai tanggal PO dilakukan dan tanggal penerimaan barang dilakukan, dan muncul satu data atas nama supplier DP. Lalu kita submit dan akan langsung muncul ke rekap acceptance detail dengan grand total sebesar 253.700. Kita klik dan akan muncul langsung ke rekap acceptance list di bagian bawah. Setelah itu kita akan filter nomor recap dengan nomor recap di belakangnya itu 20.001 yang akan memunculkan dua data. Lalu kita filter dan akan muncul dua data dengan total yang berbeda. Setelah itu hilangkan filter, lalu kita cek list tanggal Januari 2023 mulai dari tanggal 20. Lalu kita filter dan akan muncul dua data juga. Setelah itu kita hilangkan checklistnya, lalu kita hilangkan filter dan akan muncul kembali seluruh data.
Lalu setelah itu kita akan masuk ke database tabel T-Rekap Acceptance, di mana acceptance yang sudah kita rekap akan langsung masuk ke tabel T-Rekap Acceptance di bagian paling bawah dengan nomor rekap acceptance sebagai berikut dengan grand total 253.700. Setelah itu masuk ke database T-Rekap Acceptance item, di mana item dari purchase order yang telah di-acceptance akan masuk ke dalam tabel T-Rekap Acceptance item berdasarkan no acceptance. Untuk barang yang sudah diterima dan direkap akan langsung masuk ke tabel inventory dengan nomor invent 11 serta jumlah stok yang dibeli pada saat melakukan purchase order. Lalu setelah itu kita masuk ke purchase transactions report acceptance. Ini adalah laporan hasil dari perekapan acceptance. Lalu kita checklist date acceptance dimulai dari tanggal 15 Januari 2023 sampai tanggal 20 Januari 2023. Lalu kita filter dan akan muncul salah satu data dengan supplier kalang. Setelah itu kita hilangkan filter, lalu kita akan memfilter supplier kode berdasarkan kode supplier atas nama Depi. Lalu kita gunakan filter dan akan muncul kode supplier atas nama Depi. Setelah itu kita hilangkan filter, lalu kita akan filter supplier name dengan nama Kenanga, lalu kita filter dan akan muncul satu data dengan nama Kenanga. Setelah itu remove filter untuk memunculkan kembali seluruh data. Untuk tindak export to Excel tidak bisa karena laptopnya sendiri tidak mau mengeluarkan report. Lalu kita masuk inventory. Inventory itu adalah pada saat barang diterima maka akan langsung masuk ke persediaan. Untuk list yang ada di inventory itu ialah barang yang dibeli dari purchase order tetapi sudah di-acceptance dan langsung otomatis masuk ke inventory. Lalu kita filter nomor item dengan nomor item 3000, lalu kita filter akan muncul dengan kategori tuxedo. Setelah itu nama itemnya kita filter berdasarkan sepatu atau heels. Lalu kita filter dan akan muncul satu data dengan nama item sepatu atau heels. Lalu kita remove. Setelah itu kita filter kategori, dimana di sini tuh ada berbagai macam pilihan kategori. Namun di sini kita akan memfilter salah satu kategori dengan kategori perhiasan. Lalu kita filter dan akan muncul satu data dengan kategori perhiasan. Lalu setelah itu kita bisa nge-remove untuk memunculkan kembali seluruh data. Lalu yang terakhir kita klik sales, transaction, sales, dan kita tunggu beberapa saat. Lalu akan muncul ke beginning balance, di mana ini merupakan saldo awal atau uang receh yang dipakai untuk kembalian. Kita masukkan sebesar 200.000, lalu kita klik start sales. Nah, untuk saldo awalnya masuk sebesar 200.000, serta untuk kasirnya sendiri ialah username yang kita pakai untuk login. Lalu untuk memasukkan barcode di sini kita akan memakai nomor item, di mana kita harus membuka dulu database. Kita masuk ke T-Inventory. Lalu kita tunggu dulu hingga terbuka atau muncul. Nah, di sini kita akan memakai salah satu nomor item yang ada di tabel T-Inventory dengan nomor invent 11. Kita blok, lalu kita copy pastekan. Lalu setelah itu kita buka visual kembali. Kita masukkan item yang tadi ke dalam barcode. Lalu kita masukkan kuantitinya itu sejumlah 2 buah, lalu kita enter dan akan muncul penjualan dengan total penjualan 244.200. Lalu setelah itu kita akan memasukkan pay atau pembayaran, dimana ini tuh adalah uang yang kita punya. Di sini kita akan memasukkan pay atau uang kita punya sebesar 300.000. Lalu setelah itu kita akan memilih printernya terlebih dahulu. Di sini memakai Mi Class Print to PDF.
Lalu setelah itu bisa kita klik enter untuk merefresh sales atau penjualan. Jika sudah kosong seperti ini, maka kita klik end sale. Nah, di sini tuh ada beginning balance, adalah saldo awal yang sudah kita input sebelumnya. Lalu ada current money, yaitu total penjualan ditambah dengan beginning balance atau saldo awal. Di sini untuk total penjualan serta saldo awal, kita akan menggunakan kalkulator yang tersedia di dalam salesnya tersendiri. Kita tunggu terlebih dahulu. Lalu akan muncul kalkulator seperti di atas. Kita tunggu sampai benar-benar terbuka. Nah, setelah itu di sini kita akan menjumlahkan beginning balance 200.000 dengan total penjualan sekitar 244.200. Kita masukkan beginning balance, lalu kita tambah dengan total penjualan sebesar 244.200. Maka hasilnya yaitu harusnya 444.200 uang fisik yang ada. Namun untuk current money, di sini kita akan memasukkan uang yang kurang dari uang fisik yang seharusnya ada. Kita masukkan 400.000, maka yang 444.200 kita kurangi dengan 400.000. Maka selisihnya itu 44.200. Lalu setelah itu kita akan mencoba memproses. Maka kita yes. Maka di sini ending balance-nya itu 40 minus 44.200 dan salesnya itu 244.200. Setelah itu kita bisa silang dan akan masuk kembali ke saldo awal.